Interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia melalui pesisir Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Maluku. Hal ini berpengaruh terhadap masyarakat di Indonesia. Kapal-kapal dagang dari Arab, Persia, dan Gujarat mulai menyinggahi beberapa tempat di pesisir Sumatera sejak abad ke-7 Masehi, sekaligus memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Indonesia, termasuk para mubalik dan ulamanya. Hasilnya, terbentuklah sejumlah pemukiman Muslim di berbagai daerah tersebut. Pada abad ke-13 Masehi, mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang lahir sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan budaya baru setelah berakhirnya masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Penyebaran agama Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah pertama yang mendapat pengaruh Islam adalah bagian barat karena merupakan jalur perdagangan internasional. Pusat kerajaan Islam di bagian barat seperti Samudra Pasai dan Aceh yang kemudian menyebar ke kota-kota pelabuhan seperti Banten, Jepara, Gresik, Tuban, Makassar, serta Ternate dan Tidore. Persebarannya melalui jalan damai seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian. Wali Songo sangat berperan dalam proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa dilakukan dengan menyesuaikan kebiasaan masing-masing masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Wali Songo banyak mendirikan pondok pesantren sebagai tempat untuk menimba ilmu agama sekaligus pusat penyebaran agama Islam. Selain melalui pendidikan, mereka juga menggunakan kesenian dengan tembang seperti macapat dan tradisi lainnya. Beberapa contoh Wali Songo penyebar agama Islam yang terkenal di Indonesia. Sunan Kalijaga. Nama kecilnya Raden Mas Syahid. Beliau lahir di Tuban, Jawa Timur sebagai putra Tumenggung Sahur Wilatikta, Adipati Tuban. Beliau adalah seorang wali, mubalik, pejuang, pujangga, dan filsuf yang berjiwa besar. Beliau menyiarkan agama Islam melalui cerita wayang. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, dekat Demak, Sunan Kudus. Nama kecil Sunan Kudus adalah Sayyid Ja'far Shodiq, berasal dari Palestina. Beliau datang ke Jawa pada tahun 1436 Masehi, daerah penyebaran Islam di pesisir Jawa Tengah. Beliau seorang pujangga, pandai mengarang, pencipta gending Mas Kumambang, dan gending Mijil, pernah jadi senapati kerajaan Islam Demak. Bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Antara lain, Indonesia sebagai silang, lalu lintas dunia, pertumbuhan kota-kota pesisir, pertumbuhan jumlah penduduk, pemanfaatan lahan, migrasi. Perubahan masyarakat masih Islam dalam bidang ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Perlak. Indonesia yang didirikan pada 840 Masehi. Kerajaan Perlak ini terletak di daerah Peureulak, Aceh Timur. Ketika itu, wilayah Perlak banyak dikunjungi oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan Persia karena mampu memproduksi kayu perlak yang menjadi bahan baku dari kapal. Kedatangan para pedagang dari Timur Tengah itu lantas membuat perkembangan Islam di Perlak berkembang pesat. Sebab beberapa wanita lokal menikah dengan para pedagang Muslim pendatang. Alhasil muncullah kerajaan Perlak yang pertama kali dipimpin oleh Alaeddin Sayyid Maulana Aziz Shah. Kerajaan Perlak berdiri cukup lama,
yaitu dari periode 840 Masehi hingga 1292. Pada akhir masa kejayaannya, Kerajaan Perlak dipimpin oleh Muhammad Amir Shah yang merupakan mertua dari sosok penting di Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh. Peninggalan dari Kerajaan Perlak adalah makam dari salah satu raja bagian Kerajaan Perlak, yaitu Benoa yang diketahui berada di Sungai Trenggulon. Berdasarkan penelitian batu nisan makam tersebut, diperkirakan dibuat pada abad ke-11 Masehi. Kerajaan Perlak merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang berada di wilayah Aceh pada abad ke-13 hingga abad ke-14.